Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yahya Herani dengan NIM 22110162100033. Kali ini dalam mata kuliah pengenalan pola untuk penyelesaian tugas besar pengganti UTS, yaitu pengukuran kemiripan berbasis statistik, membuat program atau skrip untuk menyelesaikan kasus yang di mana saya menggunakan kasus naive Bayes. Nah, metode naive Bayes itu sendiri menggunakan distribusi Gaussian untuk menangani atribut kontinu. Baik, kita langsung saja masuk di sini. Nah, di sini sudah ada 10 objek yang akan dibandingkan dengan 3 objek uji untuk mengukur kemiripannya. Baik, kita langsung ke programnya. Nah, berikut program yang saya buat untuk pengukuran metode naive Bayes ini. Dimana di sini ada extract textures features image yang berfungsi bertanggung jawab untuk mengekstraksi ciri-ciri tekstur dari gambar. Nah, langkah-langkahnya yang pertama di sini akan mengubah gambar menjadi grayscale, kemudian membagi gambar menjadi subblok dengan ukuran 8x8 pixel. Setelah itu, setelah mendapatkan standar deviasi untuk setiap subblok, fungsi menghitung rata-rata standar deviasi subblok. Kemudian menghitung rata-rata standar deviasi dari semua subblok sebagai nilai kontras tekstur. Kemudian berikutnya di sini ada fungsi ekstrak gradient histogram gray image yang bertanggung jawab untuk mengekstraksi histogram gradient dari gambar. Nah, di sini hitung gradient menggunakan Sobel operator, hitung magnitudo dan arah gradient, kemudian hitung histogram gradient. Berikutnya fungsi extract area and aspect ratio gray image. Nah, fungsi ini mengekstraksi luas dan rasio aspek dari gambar, yang mana pertama mendeteksi tepi menggunakan Kenny Edge Detector, kemudian menemukan kontur objek, dan menghitung luas dan aspek rasio dari objek terbesar. Nah, berikutnya fungsi extract main color histogram image. Nah, ini bertanggung jawab untuk mengekstraksi histogram warna rata-rata dari gambar. Yang pertama, ubah gambar ke skala abu-abu menjadi grayscale, kemudian hitung histogram warna rata-rata. Berikutnya fungsi extract circularity gray image. Fungsi ini untuk mengekstraksi kebulatan dari gambar, yang mana pertama mendeteksi tepi menggunakan Kenny Edge Detector, temukan kontur objek, lalu hitung luas dan kebulatan dari objek terbesar. Berikutnya fungsi extract form factor gray image. Nah, fungsi ini mengekstraksi faktor bentuk dari gambar. Nah, seperti pada ekstraksi sebelumnya, ekstraksi kebulatan, fungsi ini juga menggunakan deteksi tepi. Nah, menggunakan Kenny Edge Detector. Kemudian temukan kontur objek, hitung keliling dan luas dari objek terbesar. Nah, nantinya untuk menghitung setiap gambar kita masukkan di sini untuk image pertama dan di sini untuk image kedua. Nah, seperti itu. Ini masing-masing mengekstraksi ciri-ciri. Yang pertama ada ekstraksi ciri-ciri tekstur dari gambar pertama, kemudian luas dan rasio aspek dari gambar pertama, dan kebulatan dari gambar pertama. Ini juga faktor bentuk dari gambar pertama. Itu seterusnya sampai ciri-ciri luas dan rasio aspek dari gambar kedua. Nah, kemudian nanti output akan menampilkan ciri-ciri yang telah diekstraksi. Output akan ngeprint ciri-ciri gambar 1, ciri tekstur,
dari gambar 1, luas objek dari gambar 1, faktor bentuk dari gambar 1, begitu juga untuk gambar 2. Ada ciri tekstur, luas objek, dan faktor bentuk. Baik, mungkin kita coba demokan bagaimana kita akan mengekstraksi ciri-ciri pada gambar. Nah, baik. Yang pertama kita buka dulu terminal. Oke, kemudian ini kita ke command prompt, kita aktifkan dulu aktivasinya. Oke, baik, kita menggunakan Python. NP. Kita tunggu. Nah, apabila sudah, selanjutnya np di sini bisa kita cek. Nah, kita panggil scripts. Mohon maaf. Oke, berikutnya kita install. Kita tunggu untuk instalasinya. Nah, sedang install OpenCV Python-nya. Kita perbesar ya. Nah, baik. Apabila sudah selesai instalasi, maka berikutnya kita jalankan. Tapi sebelum itu kita tambahkan untuk di sini kita pertama mengekstrak gambar mobil 1.jpg, kemudian mobil 2.jpg. Oke, lalu kita save. Kita tulis di sini Python program.py, nama dari file Python-nya. Oke, kita jalankan. Nah, maka di sini kita akan mendapatkan hasil untuk ciri-ciri gambar pertama, yaitu mobil 1. Di sini ciri tekstur 24,4859 dengan luas objek 205, faktor bentuk 23.354 sekian. Kemudian ciri-ciri gambar 2, yaitu mobil 2 dengan kita dapat di sini ciri tekstur 25,589 sekian, luas objek 612, dan faktor bentuk 456743 sekian. Nah, kemudian data yang kita dapat ini kita salin dan masukkan ke dalam Excel yang sudah disediakan. Untuk mobil gambar 1, masukkan di sini ciri pertama tadi, yaitu tekstur, kita masukkan 24. Kemudian luas objeknya 200, ciri 2 itu masukkan 200, dan faktor bentuknya 23, kita masukkan di sini 23. Oke, berikutnya untuk mobil 2 gambar 2, di sini ciri teksturnya 25. Oke,
luas objeknya 612, dan faktor bentuknya 45. Nah, kemudian di sini untuk mencari rata-rata objek, kita sudah masukkan rumus, yaitu rata-rata dari sini, yaitu ciri 1 dengan kelas dari mobil, yaitu gambar 1 dan 2, maka akan kita dapatkan 24,5 dari 24 tambah 25 dibagi 2. Begitu juga ciri 2 dan ciri 3. Kemudian di sini untuk mencari standar deviasi, kita menggunakan rumus berikut STDEV E5 sampai 6, yaitu di sini standar deviasi untuk ciri 1 dari kelas mobil gambar 1 dan 2. Maka hasilnya seperti ini. Untuk ciri 2 nya seperti ini dan ciri 3 nya seperti ini. Nah, terus kemudian peluang itu kita dapat dari kelas dibagi seluruh kelas. Untuk peluang mobil memiliki 2 kelas, maka 2 dibagi dengan keseluruhan kelas ada 10, maka 2 dibagi 10 sama dengan 0,2. Seperti itu. Kemudian setelah itu, nah, akan muncul di sini. Tapi sebelum itu kita juga harus mengekstraksi untuk uji pertama atau gambar uji pertama. Kita dapatkan dulu ciri-cirinya. Maka kita kembali. Nah, kemudian seperti tadi kita ganti gambar yang ingin diekstraksi, yaitu jadi uji 1 JPG. Ini uji 2. Di sini uji 2 menggunakan JPEG. Nah, lalu kita save dan kita jalankan lagi. Nah, di sini kita dapat untuk gambar uji pertama hasil ekstraksi. Di sini ciri tekstur 18. Kita masukkan di sini 18. Maaf. Ini 18. Kemudian luas objeknya 162. Dan faktor bentuknya 71. Nah, kemudian di sini kita menggunakan rumus snap bias. Nah, sudah terlihat bagaimana pada kelas mobil untuk perbandingan terhadap gambar objek uji 1, kita mendapatkan hasil berikut, yaitu 2,12 sekian, dan ciri 2 nya 0,016 sekian, dan ciri 3 nya 0,0059 sekian. Sehingga di sini didapat hasil dari perkalian keseluruhan, yaitu ciri 1 dikali ciri 2 dikali ciri 3 dikali peluang kelasnya, maka hasil yang kita dapatkan untuk uji perbandingan kelas mobil terhadap objek uji 1, maka di sini mendapatkan hasil 4,18022 sekian. Nah, seperti itu teman-teman. Dan kita lanjutkan untuk mengisi seluruh data ekstraksi tersebut agar mendapatkan hasil keseluruhan. Oke, seperti itu cara atau langkah untuk kita mendapatkan hasil dari metode Naive Bayes, pengukuran kemiripan berbasis statistik. Oke, kita lanjutkan.
9 dan 46. Nah, setelah semua data telah diinput, nah maka kita akan mendapatkan rata-rata objek. Datanya seperti ini dan standar deviasinya seperti ini. Kemudian di sini, nah maka kita akan mendapatkan hasil dari uji perbandingan pengukuran objek mobil terhadap objek uji 1, hasilnya 4,18 sekian. Kemudian objek bajai dengan objek uji 1 4,23. Kemudian objek motor dengan objek uji 1 6,40 sekian. Objek moli atau motor listrik dengan objek uji 1 maka 1,188 sekian, dan objek sepeda dengan objek uji 1 mendapat hasil 3,50 sekian. Nah, dimana di sini kita akan mendapat bahwa pengukuran dari kelas 5 kelas ini terhadap uji 1, maka kita dapatkan yang paling mendekati yaitu kelas bajai terhadap uji objek uji 1. Maka kita beri tanda bahwa yang paling mirip adalah bajai terhadap objek uji 1, dan terhadap objek uji 2 maka yang paling mirip adalah, kita lihat dari angka di belakang dan juga apabila ada sama maka kita lihat yang paling dekat yaitu bajai juga. Kita beri kembali warna kuning. Kemudian di sini yang paling mirip yaitu sepeda, kita beri highlight kuning. Maka dapatkan hasil dari uji 1 yaitu yang paling mirip adalah kelas bajai terhadap objek uji 1. Kemudian terhadap objek uji 2 maka objek yang paling mirip juga adalah objek bajai. Dan yang terakhir, objek uji 3 yang paling mendekati adalah objek kelas sepeda. Nah, maka apabila kita lihat di sini, ini objek uji 1, maka yang paling mirip adalah objek bajai. Ini bajai 1 dan ini bajai 2. Kemudian untuk objek uji 2 yang paling mirip adalah objek bajai juga, bajai 1 dan bajai 2. Terakhir untuk objek uji 3, maka objek yang paling mirip adalah objek sepeda. Ini objek sepeda 1 dan ini objek sepeda 2. Nah, maka begitulah bagaimana kita mencoba pengukuran kemiripan berbasis statistik dan data yang kita dapat dari program yang sudah kita buat. Terima kasih. Apabila ada perkataan yang kurang mengenankan, mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tidak terlewat dan dapat dengan mudah dipahami. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir.